kuliah biotoksikologi. Ya. Nah ini tugas saya buka aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga masing-masing kelompok setiap kelas terwakili, itu kan, satu atau dua. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas pestisida dan bahan tambahan pangan yang mempunyai efek toxicity atau toksisitas. Ya. Jadi ini tugasnya, tugas akan dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal 18 November. Itu. Kemudian masing-masing kelompok akan mengisi, nah sheet-nya ini saya akan buka sheet-nya sebentar ya. Kelihatan sheet-nya ya? Kurang besar nggak? Iya Pak, kurang besar Kak. Kurang besar Pak. Nah, sudah saya share di ketua kelas, nanti bisa dibuka. Ya Allah, tapi akan saya jelaskan. Ya. Misalnya ini kan, nah ini ada dua sheet, dua lembar. Nah, sheet pertama tabel 1, kajian dampak penggunaan pestisida terhadap lingkungan perairan. Ini yang seperti saya jelaskan di jurnal pada saat pertemuan pestisida itu. Nah, yang jurnal itu kan referensinya itu kan tahun nggak enak, tahun 90-an kan itu. Nah, maksudnya kalian mengupdate referensi itu ya paling tidak tahun 2010 ke atas. Jadi 2010 sampai 2024. Ya. Itu. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada kota, negara. Kalau misalnya di jurnal tidak ada kotanya, disebutkan negaranya saja. Ya, khusus untuk Indonesia, ya, untuk yang sheet pertama, untuk yang lembar pertama tentang pestisida ini, kita kembali ke sini ya. Nah, untuk sheet pertama pestisida, referensi dari sumber luar negeri, misalnya jurnal, kamu ngambil di Malaysia, di Afrika, atau dimanapun di luar Indonesia, itu satu saja masing-masing kelompok. Misalnya kelas T01, kelompok 1, ya, itu wajib mengisi 1, ya. Itu. Kemudian referensi dari sumber dalam negeri, dari Indonesia ini, itu 2, ya. Itu. Saya kembalikan ke sini. Misalnya ini kan, nah ini saya ambil di jurnal ya. Nah kebetulan kasusnya di Afrika Selatan, ya. Tahunnya 2018. Nah lingkungan perairan atau sampel yang diambil itu di daerah ya Isimang Ngaliso Wetland Park, ya, daerah Muara, ya, atau Muara. Jadi ada taman di Afrika Selatan itu, ya, itu diambil sampelnya, ya, jenis kajiannya itu residu lingkungan perairan. Ya. Kemudian sampel yang diambil yaitu ya Oreochromis mosambicus, ini ikan nila, ya. Kemudian ada juga ikan lele, Clarias garipenus, ya. Jadi kebetulan di jurnal itu menyebutkan 2 spesies ikan yang diambil untuk uji residu pestisida. Ya. Nah, pestisida yang digunakan atau jenis apa yaitu organoklorin, ya, organoklorin. Ini kemudian kandungan residunya. Nah, misalnya konsentrasi total organoklorin pada jaringan ikan, ya, ini ikan nila sama ikan lele ya, masing-masing ini ya 6.907 sampai 8.740 nanogram per gram. Ya, ini untuk ikan lele ini. Nah, sementara untuk ikan nila ini, ya, itu. Nah, kalau misalnya jurnalnya itu tidak menyebutkan jenis spesiesnya ikan apa,
kalian tulis saja ikan gitu. Ya. Nah kemudian ditemukan juga ya turunan dari pestisida ini. Jadi ada desaklorosiklohexana, ya, kemudian ada DDT sampai seterusnya, ya. Dan itu masing-masing ada residunya. Nah kemudian penjelasan terakhir, hasil atau dampak penggunaan pestisida di lingkungan perairan. Misalnya konsentrasi yang terdeteksi pada sebagian besar sampel melebihi batas residu maksimum ya European Commission atau Komisi Eropa. Ini aturan di Eropa yang dipakai. Dan penilaian resiko kesehatan menunjukkan potensi resiko makanan yang terkait dengan paparan pestisida tersebut. Kemudian ini referensinya. Nah, ini kamu tulis misalnya ya. Jadi kolesterol 1 kamu tulis saja. Ini kan spreadsheet ya. Jadi nanti saya bisa mantau. Nah, kemudian kelompoknya 01 mungkin ini aja. Kelompok 1 itu ya. Itu misalnya. Ya. Itu. Jadi masing-masing kelompok yang referensi internasionalnya hanya 1. Ya. Kemudian yang nasional yang dari Indonesia kan ini ya. Ya. Misalnya saya ngambil jurnal di Sukabumi itu kan. Ya, jurnal yang dia mengkaji perairan air tawar, perikanan air tawar di Sukabumi Indonesia. Nah, referensinya tahun 2011. Ya. Kemudian lingkungan perairannya di perikanan air tawar, mungkin di tambak atau di kolam air tawar. Ya. Nah, jenis kajiannya residu pestisida, sampel yang diambil itu air dan ikan air tawar. Ya. Kemudian pestisida yang digunakan ada organoklorin, organofosfat, petroid, sama karbamat. Ya. Nah kemudian kandungan sama ya, kandungan pestisida atau residu pestisida pada sampel uji ini, ya, ini semua ada di jurnal, tinggal kamu salin aja. Ya, ini. Ya. Kemudian observasinya apa ya? Masuknya pestisida ke dalam lingkungan budidaya perikanan antara lain diakibatkan oleh aktivitas pertanian, terutama budidaya tanaman padi di lahan sawah yang terdapat di sepanjang daerah aliran sungai. Kemudian konsentrasi pencemaran pestisida pada lahan budidaya perikanan di wilayah Sukabumi masih di bawah nilai batas maksimum residu. Jadi ini ada batasnya, ada di dalam jurnal, tidak saya tulis. Jadi ini dikira itu masih aman, masih di bawah ambang batas yang diperbolehkan atau residu yang diperbolehkan di Indonesia, begitu. Ya. Nah referensinya ini, nah kemudian kelasnya kamu isi ya, T0 misalnya, T01, ya, 1 itu kan. Itu kelompok 1, kelompok 2, 2, kelompok 3, 3, kelompok 4, 4. Ya. Jadi untuk lembar pertama kajian dampak pemakaian pestisida ini ya. Itu. Jadi referensinya dari sumber luar negeri hanya 1, dalam negeri cuma 2. Nah, kemudian untuk lembar kedua ya, tentang bahan tambahan pangan ya. Itu ada di lembar kedua. Misalnya ini ya. Nah, ini negaranya India misalnya. Nah, diambilnya tahun 2021. Jenis produk pangan, nah ikan kembung ya. Betulan ikan kembung. Kemudian sumber produknya ya rantai pasok di Goa India. Goa ini salah satu daerah atau wilayah di India. Itu ada di jurnal semua. Ya, jadi ini tinggal disalin aja. Itu. Kemudian bahan tambahan pangan yang digunakan ini formalin ya, bahan pengawet. Ya, kan ada banyak itu kan, ada pewarna, kemudian ada pembentuk gel, ada emulsi fire ya. Mas. Nah, itu terserah. Nanti pilih aja sekiranya kamu mencari referensi itu mudah didapat, masukkan aja. Tapi kalau bisa
masing-masing kelompok itu jangan semuanya formalin ya. Mungkin formalin lebih mudah. Mungkin ada yang borax gitu kan di dalam satu kelompok. Ada mungkin pewarna tambahan, mungkin antioksidan tambahan ya yang ditemukan di jurnal. Ya, diusahakan tidak boleh sama ya. Nah, kemudian kandungan bahan tambahan pangan ini ya 19 sampai 56 mg per kilo sampel ikan. Nah, status resikonya, nah di jurnalnya tuliskan beresiko. Artinya apa? Penambahan formalin pada ikan kembung itu beresiko, ya, artinya berbahaya. Nah, kemudian hasil dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan BTP, paparan yang lebih tinggi terhadap kandungan formalin atau formaldehid ditemukan pada ikan dari sampel pasar grosir, ya. Ini semua ada di jurnal. Nah, kemudian referensinya tulis, kelasnya juga ditulis, ya. Ingat ya, 1 gitu kan, dan seterusnya. Nah, dari spreadsheet ini ya diusahakan memang tidak boleh sama antar kelompok misalnya, makanya harus cepet-cepetan mencari referensinya untuk mengisi kolom pada tabel 1 dan 2 ya, itu. Jadi tidak boleh ada yang sama, makanya kan saya batasi hanya 1 sampai 2 referensi saja. Misalnya kalian ada 4 kelas kan, ada 4 itu kali 4, 16 sudah kan, ya, gitu. Jadi sudah banyak ya. Jadi tidak boleh ada referensi yang sama antar kelompok dan antar kelas, karena semuanya bisa kelihatan di sini. Ya. Jadi masih ada waktu 2 minggu untuk mencari jurnal atau referensi untuk diisikan pada tabel yang saya sudah share ke ketua kelas masing-masing. Kira-kira begitu, ada yang ditanyakan? Kemudian gunakan bahasa Indonesia untuk mengisi tabel, jangan menggunakan bahasa Inggris, nanti kesulitan. Ya. Beberapa mungkin salah translate dan lain sebagainya. Kenapa HP kamu kunci kok tiba-tiba mati yang beda? Yo, antek Ada yang tanya kan? Gak dicas. Gimana? Cukup Pak. Cukup paham ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, nanti bisa cek sama-sama. Jadi kalian update itu bisa cek setiap hari, akan saya cek ya, gitu. Jadi pada prinsipnya apa yang kalian kerjakan ini untuk referensi saya mengajar biotoksik berikutnya, biotoksik untuk semester berikutnya maksudnya, pertemuan berikutnya, gitu. Jadi sudah ada referensinya dan itu sumbangsi atau kontribusi dari teman-teman semua yang semester 5 ini ya. Jadi untuk adik tingkatmu ya. Sehingga saya mudah untuk menjelaskan tentang pestisida dan bahan tambahan pangan. Oke, kurang lebih begitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian ya. Dan setiap hari akan saya pantau, akan saya lihat tugas yang saya berikan. Oke ya, cukup ya. Cukup Pak. Oke, terima kasih banyak ya sudah bergabung di Google Meet.